Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aris Arianto. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang buku berjudul Membangun, Mengelola, dan Menumbuhkan Networking untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bersama. Buku ini adalah karya dari Bapak Dr. Engineering Insinyur Agus Mariono. Saudara-saudara sekalian, buku ini terinspirasi dari firman Allah tentang pentingnya menjaga silaturahmi, dan selanjutnya penulis memaknai pentingnya membangun network sebagai bagian dari menjaga silaturahmi. Dan pada buku ini penulis berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun, memelihara, dan mengembangkan, serta juga memanfaatkan network secara terencana dan serius untuk kemajuan bersama. Saudara-saudara sekalian, buku ini terdiri dari 112 halaman, dan tipikal dengan buku karya penulis sebelumnya, bahwa buku ini disajikan dengan bahasa yang simpel, sederhana, dan tentunya mudah dipahami. Adapun buku ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian definisi jaring kerja. Pada bab 3 dibahas tentang bentuk networking atau silaturahmi kerja. Kemudian inti dari buku ini ada pada bab 4, yakni tentang membangun dan mengembangkan network. Selanjutnya juga bagaimana cara mendapatkan manfaat dari network diuraikan yang dijelaskan pada bab 5. Kegagalan dalam network dan cara mengatasinya juga dibahas pada bab 6, dan pada bab terakhir diisi dengan rekomendasi oleh penulis. Latar belakang pada bab 1 ini dikenakan tentang arti era globalisasi dan otonomi sebagai pembuka wawasan kita sebagai pembaca. Mengingat globalisasi dan otonomi ini erat kaitannya dengan entrepreneurship yang identik dengan sifat aktif, kreatif, dan inovatif, maka networking akan sangat-sangat diperlukan pada era tersebut. Simbol-simbol kerjasama baik antar individu, institusi pemerintah, dan swasta perlu dikembangkan secara optimal. Nah, untuk dapat bekerja sama tentunya diperlukan pengetahuan dasar tentang metode dan strategi pengembangan kerjasama. Selanjutnya, pada bab kedua, itu berisi tentang definisi jaringan kerja. Jadi di situ ada pengertian jaringan kerja. Pada bagian ini menjelaskan tentang hubungan silaturahmi yang bersifat non-kerjasama seperti silaturahmi keluarga, keagamaan, pertemanan, atau tradisi kedaerahan. Di sisi lain dijelaskan juga hubungan jaringan kerja atau silaturahmi kerja yang memiliki makna adanya kerjasama. Pengertian tentang makna kerjasama dijelaskan dan juga diberikan highlight mengenai kerjasama yang matang itu seperti apa. Ini adalah kerjasama anggota dan dalam network di mana informasi, energi, dan materi dengan arus metabolisme yang terus-menerus dan efisien. Bentuk networking diuraikan pada bab ini. Jadi mulai dari lokal, networking regional, dan global. Network global juga dipengaruhi oleh kemampuan networking dalam level lokal maupun level regional. Dalam network global, faktor kedekatan personal sangat mendukung kesuksesan kerjasama network. Dijelaskan bahwa dengan network global, suatu ide itu dapat disebarkan dalam waktu yang cepat untuk mendunia. Dan ide tunggal dapat dikerjakan secara serentak di berbagai lokasi belahan dunia. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pada bab 4 ini membangun dan mengembangkan network merupakan inti dari buku ini. Jadi bagaimana cara membangun network? Dari membuat profil pribadi atau kelompok, inventarisasi jaringan, identifikasi relasi berdasarkan tingkat kepercayaan, geografi, kemudian melakukan prioritasi relasi, membuat jaringan maya, dibahas detail dan praktikabel oleh penulis pada bab ini. Membangun jaringan maya dari WA sampai FB dan media sosial lainnya pun dijabarkan secara terperinci.
Sehingga generasi yang mungkin belum begitu mengenal akan media maya, sampai generasi milenial saat ini pun dapat memperoleh pencerahan atas penjelasan dalam buku ini. Ketika membangun network harus dipastikan bahwa setiap individu, setiap kelompok, kemudian institusi itu memiliki visi dan misi serta tujuan. Kemudian membuat proposal atau proposal gagasan, melakukan implementasi, dan selanjutnya pengawasan atau monitoring atas pencapaian gagasan tersebut juga harus dilakukan. Dan itu dijelaskan dalam bab ini. Memperluas dan mengembangkan network adalah hal penting yang menjadi salah satu concern pada buku ini. Dijelaskan bahwa untuk memperluas network itu dengan cara simple network harus diperkuat dan memberikan informasi yang aktual. Kemudian memahami karakter simple network, menekankan skala prioritas, memperkuat hubungan personal, mengembangkan karakter proaktif, berpikir positif, berpola pikir kreatif, dan tentunya alternatif. Selain hal tersebut juga memberikan apresiasi dan respect terhadap kemampuan network partner sangat diperlukan. Dan tentunya mengembangkan network juga diperlukan cara berpikir dan berperilaku sistemik. Tujuan membangun dan mengembangkan network adalah untuk mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya? Bagian ini memberikan penjelasan untuk bisa memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin, yakni dengan menjadikan network sebagai sarana untuk menyebarkan dan memperoleh informasi, kemudian menyebarkan ide-ide, membangun kerja interdisipliner. Mengingat sekali lagi saat ini permasalahan pada umumnya bersifat interdisipliner, dan menjadikan network sebagai sarana pemersatu dan alat pemasaran. Itu adalah bagian untuk mendapatkan manfaat dari network. Dan inti manfaat dari network adalah simbiosis mutualisme antar anggota atau antara anggota dan tim dalam network tersebut. Buku ini tidak hanya menjelaskan cara membangun dan mengembangkan network yang bermanfaat bagi sesama, namun juga membahas kegagalan dan cara mengatasinya. Ada dua hal terkait kegagalan network. Dalam buku ini dibagi menjadi dua, yaitu kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Kegagalan internal disebabkan tidak adanya visi, tidak adanya misi yang dibangun, tidak adanya perencanaan, tidak adanya kegiatan proposal dan kerjasama, kurangnya proaktif dan kreativitas, serta juga inovasi yang masih lemah. Adapun kegagalan eksternal diuraikan oleh buku ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung, termasuk infrastruktur IT yang tidak memadai atau adanya network lain yang mengganggu. Sehingga dengan kita bisa mengidentifikasi kegagalan, selanjutnya tentunya kita akan bisa melakukan mitigasi. Karena setelah mengetahui faktor-faktor kegagalan, ya misalnya kurang proaktif, maka mitigasinya tentu harus lebih proaktif. Kurangnya kreativitas berarti harus meningkatkan kreativitas. Lemahnya inovasi berarti harus memperkuat inovasi. Selanjutnya, pada bagian akhir dari buku ini muncul atau dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Yang diantaranya adalah sosialisasi pentingnya network perlu dilakukan secara nasional dan massal dengan implementasi konkret lapangan sebagai model network untuk meningkatkan koordinasi, sharing, dan kolaborasi. Kemudian juga membangun jaringan, memerlukan perencanaan dan pembiayaan. Untuk itu setiap kelompok, individu perlu membuat semacam blueprint atau cetak biru terkait pengembangan network jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perkembangan bangsa juga ditentukan oleh pendidikannya. Pendidikan yang optimal harus memiliki network yang efektif. Poin-poin membangun dan mengembangkan network telah disampaikan pada buku ini. Tinggal bagaimana dunia pendidikan bisa mengimplementasikan untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari networking bagi kemajuan pendidikan dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, bahwa globalisasi dan otonomi adalah kondisi yang perlu direspon karena tidak bisa dihindari. Permasalahan pada era tersebut adalah sekali lagi bersifat interdisipliner dan lintas batas, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan interdisipliner dan tidak bisa dilakukan sendiri. Networking yang kuat diperlukan pada era ini,
hanya individu, hanya korporasi, atau institusi yang memiliki networking yang kokoh dan dinamis akan dapat eksis dan berkembang. Dan menurut saya, buku ini mampu menjabarkan bagaimana membangun, bagaimana mengembangkan, bagaimana merawat networking yang handal dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi. Dan disampaikan dengan rinci, bahasa sederhana, dan komunikatif bagi pembacanya. Demikian resensi buku Networking bersama saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.